Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ummahat, para akhwat dan juga para ikhwan, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis keempat, yaitu amalan tergantung penghujungnya. Maka pada hadis keempat ini Al-Imam Nawawi membawakan hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu wa huwa shadiqul masduq, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah yang benar dan dibenarkan. Sahabat yang namanya Abdullah ada banyak ya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, di antaranya Abdullah bin Abbas, di antaranya Abdullah bin Amr Ibn al-As ya. Mereka semua dikenal dengan Abdullah, di antaranya Abdullah bin Umar. Di antara yang terkenal meriwayatkan hadis empat orang ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud senior, ada musisannya adalah junior. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr ya, Ibn al-As. Dan kali ini yang menyampaikan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dan dia senior, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Bahkan ada yang mengatakan awwalu man jahara bil Quran, yang pertama kali membaca Quran terang-terangan sehingga dipukulin di dekat Ka'bah adalah Ibnu Mas'ud ketika dia terang-terangan dengan keras membaca surat Ar-Rahman. Kemudian beliau dihantam atau dihajar oleh orang-orang Quraisy. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah as-shadiq al-masduq, yang benar dan dibenarkan. Kenapa beliau membuka hadisnya dengan lafaz shadiq al-masduq, benar dan dibenarkan? Karena apa yang akan beliau bawakan dari hadis Nabi ini terkait dengan perkara gaib. Sehingga ini sekedar mengingatkan Rasulullah adalah shadiq, jujur, dan konsekuensi dari dia jujur, dia juga harus dibenarkan. Dan ada dua perkara gaib yang akan disampaikan dalam hadis berikut. Yang pertama terkait dengan kondisi perubahan kondisi janin dalam rahim seorang wanita, dan ini perkara gaib ya. Dan yang kedua tentang takdir, bahwasanya setiap janin akan didatangi malaikat yang bertugas mencatat takdir janin tersebut. Tapi kita bacakan. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Setiap orang dari kalian telah dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Setelah itu menjadi alaqah seperti itu pula ya. Alaqah itu segumpal darah ya. Di sini diterjemahkan dengan sigot ya, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah, mudghah segumpal daging ya. Seperti itu pula. Setelah itu tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Setelah itu diutuslah malaikat, lalu malaikat meniupkan dalam janin tersebut ruh. Tadi fisiknya ada, kemudian dikasih ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut disuruh untuk menulis 4 perkara, yaitu masalah takdir. Apa saja 4 perkara tersebut? Bikat bi rizkihi, malaikat suruh catat tentang rizki, jatah rizki, kadar rizki, berapa takdirnya, berapa kadarnya buat orang ini, buat janin ini. Wa ajalihi, dan juga ajalnya, kadarnya sampai kapan, takdirnya sampai kapan. Wa amalihi, dan juga amalnya apa aja yang dia lakukan selama hidupnya nanti. Wa syaqiyyun aw sa'idun, atau dia masuk neraka atau masuk surga. Apakah dia sengsara atau dia bahagia masuk surga.
Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Kemudian setelah itu Nabi bersumpah untuk penekanan, demi zat yang tidak ada sembahan kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga tidaklah jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun sudah kedahuluan kitab itu takdir yang dicatat. Fayamalu bi amali ahli nar, maka di akhir hayat dia melakukan pekerjaan penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni neraka, itu bermaksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta, sebentar lagi masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, namun sudah kedahuluan takdir. Fayamalu bi amali ahli jannah, ternyata di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk surga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang dua hal terkait masalah gaib. Makanya jadi saya katakan di awal hadis Ibnu Mas'ud mengingatkan tentang sifat Nabi itu as-sadiq. Dan makanya kalau Rasulullah adalah sadiq, maka dia harus masduq, dibenarkan. Taib, ada dua perkara gaib ya. Dua perkara gaib yang dibahas dalam hadis ini. Yang pertama adalah tentang kondisi janin. Kondisi janin di rahim wanita. Adapun masalah gaib yang kedua adalah masalah takdir ya. Takdir atau catatan takdir ya, catatan takdir. Bahwasanya apa yang terjadi sesuai dengan takdir yang telah ditentukan. Kita tahu bahwasanya zaman dahulu tentu tidak ada alat canggih seperti sekarang sehingga seorang mustahil mengetahui kondisi janin dalam perut seorang ibu ya. Oleh karenanya kita dapati ini di antara salah satu disebut dengan mukjizat Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an menjelaskan tentang janin, tentang penciptaan manusia luar biasa ya. Di antaranya dalam Al-Qur'an ada dua surat. Yang pertama surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. 12 sampai 14. Kemudian juga yang serupa adalah Quran surat Al-Hajj ayat 5. Quran surat Al-Hajj ayat 5. Dan Allah contoh dalam Al-Quran, Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari nutfah air mani, kemudian Allah mengatakan amsyajin, yang tercampur ya. Sehingga banyak ulama menafsirkan tercampur maksudnya tercampur dengan sel telur, dengan air dari wanita. Dan bahwasanya dulu orang-orang Arab mengira bahwasanya manusia terbuat dari sperma saja, begitu masuk kemudian dirawat dalam rahim kemudian jadi manusia. Ternyata Allah mengatakan dengan lafal amsyaj bahwasanya bukan sperma saja untuk terbentuknya manusia. Ternyata sperma tersebut bercampur dengan apa? Bercampur dengan sel ovum wanita. Baru kemudian terjadi manusia. Baik. Kita bacakan di sini Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai seterusnya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, di sini Allah sebutkan tahapan-tahapan. Kita ambil kesimpulan dari dua surat ini, ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah min sulalatin min tin, dari saripati tanah, manusia dari saripati tanah.
Ini bagi Adam, ini terkhususkan buat siapa? Adam alaihissalam. Ini penciptaan Adam. Kalau Adam alaihissalam tentu tidak melalui proses seperti yang kita alami, tetapi langsung dari tanah, langsung dibentuk dalam bentuk seperti tembikar, ditiupkan, kemudian jadi manusia. Bergerak hidup, subhanallah, dari benda mati, dari tanah. Allah ciptakan Adam dari min adimil ard. Adim itu maksudnya dataran muka bumi. Dalam riwayat disebutkan Allah mengumpulkan berbagai macam model tanah. Ada tanah warna-warni, warna merah, warna hitam, warna coklat, diambil semua. Ada yang keras, ada tanah yang lembut, ada yang tanah macam-macam model dari tekstur maupun warna. Setelah itu Allah ciptakan Adam. Maka jadilah Adam alaihissalam manusia pertama yang sempurna dengan tinggi 60 hasta, kemudian dengan wajah yang tampan, dengan kesempurnaan. Setelah itu anak-anaknya mulai bermacam-macam modelnya karena penciptaan Adam dari tanah yang beraneka ragam. Tapi Adam tidak melalui proses sperma kemudian seterusnya. Adapun kita manusia, maka Allah menciptakan kita dari thumma ja'alnahu nutfah. Nutfah di sini ingat Allah sebutkan dalam ayat yang dengan nama amshaj. Dan amshaj tadi artinya campuran, maksudnya adalah campuran sperma plus ovum, sel ovum yaitu sel telur wanita. Fi qararin makin, yaitu Allah letakkan nutfah ini di mana? Di qararin makin, tempat yang kokoh. Qarar makin, tempat yang kokoh, maksudnya adalah rahim. Itu maksudnya adalah rahim. Kemudian kata Allah, "Tsumma ja'alna nutfata an-nutfah, tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqah." Setelah itu kami rubah nutfah menjadi 'alaqah. 'Alaqah segumpal darah, ya. Segumpal darah atau zigot, ya, segumpal darah. Zigot, ya. Kemudian fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Setelah itu kami, kata Allah, ciptakan sebenarnya semua yang bikin semua. Allah yang rubah dari sini menjadi ini, menjadi ini, menjadi berikutnya, ya. Kemudian 'alaqah menjadi mudghah. Mudghah maksudnya segumpal daging. Daging kecil, ya. Seperti orang bilang mudghah itu daging kecil yang bisa dikunyah oleh seorang, maksudnya kecil sedikit, kurang tidak besar, maksudnya prosesnya seperti itu. Kemudian fa khalaqnal mudghata idhaman. Setelah kami ciptakan mudghah, kami jadikan mudghah jadi idham. Idham itu adalah tulang, ya. Fa kasawnal idhama lahma. Kemudian yang keenam, kami jadikan bungkus tulang dengan daging. Ya. Lahma, ya. Yaitu membungkus tulang dengan daging. Tulang dibungkus daging. Setelah itu thumma ansha'na khalqan akhar. Pada proses yang ketujuh kami jadikan khalqan akhar. Khalqan akhar yaitu proses yang lain, ya, makhluk atau bentuk yang lain. Bentuk yang lain yaitu kata isyarat para ulama, maka bentuk ini prosesnya cepat pada proses yang ketujuh. Kata Allah setelah itu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka sungguh Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Inilah urutan ciptaan manusia. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ayat 5 Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi." Wahai manusia sekalian, kalau kalian ragu tentang kebangkitan. Maksudnya Allah jadikan tahapan proses manusia ini
dari nutfah, dari air mani, kemudian proses sampai jadi manusia. Itu dalil untuk adanya hari kebangkitan. Kenapa kalian heran wahai kaum Quraisy, wahai orang-orang Arab, musyrikin Arab, bahwasanya akan terjadi kebangkitan? Kata mereka, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa ciptakan manusia setelah menjadi tulang belulang yang hancur lebur, ya. Maka Allah sebutkan banyak dalil bahwasanya tulang yang sudah hancur lebur, yang sudah menjadi tanah, bisa Allah ciptakan lagi menjadi manusia. Sangat mudah bagi Allah. Dalilnya sangat banyak. Dalil tentang proses bisa adanya hari kebangkitan. Di antara dalil tersebut, dari sekian banyak dalil tersebut adalah dalil bahwasanya kalian manusia tahu manusia itu tercipta dari tahapan-tahapan. Yang semua tahapan itu Allah yang atur. Dari air mani, kemudian menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, dari mudghah menjadi idham, dari idham menjadi laham, kemudian khalqan akhar. Siapa yang bisa bikin urutan seperti ini, maka dia bisa membangkitkan manusia. Sangat mudah. Makanya Allah kaitkan tentang proses perubahan manusia dari nutfah sampai jadi manusia sebagai dalil akan mungkinnya hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi. Wahai manusia sekalian, jika kalian ragu tentang kebangkitan, renungkanlah bagaimana terjadi manusia. Bagaimana air mani nutfah tiba-tiba menjadi sosok yang bertulang, yang berfisik, kemudian bisa berfikir, kemudian bisa bergerak dengan lincah. Asalnya hanyalah amsyaj, air mani. Nah, kalau manusia sudah mati, tulangnya sudah menjadi tanah, Allah bisa rubah kembali untuk menjadi manusia lagi. Dan ini salah satu dalil tentang mungkinnya hari kebangkitan. Maka Allah kaitkan hari kebangkitan dengan proses terjadinya manusia. Kata Allah, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi. Kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Sungguhnya kami menciptakan dari tanah. Tadi tanah itu Adam, ya. Khusus Adam. Tsumma min nutfah. Tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah. Tsumma min alaqah, kemudian dari alaqah. Tsumma min mudghah mukhallatatan wa ghairu mukhallaqatin. Dan dari mudghah ada mudghah yang terbentuk, ada mudghah yang tidak terbentuk. Kata para ulama, mudghah dalam surat Al-Hajj ini segumpal daging, ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Tidak berbentuk maksudnya dia cacat atau dia keguguran, ya, sehingga gugur, ya, tidak jadi. Ya. Linubayyina lakum, yaitu Allah yang berkehendak menjadikan janin ini berhasil, tidak terbentuk maksudnya keguguran. Apakah nutfah ini akan selesai sampai proses ujungnya atau di tengah dia terhenti? Semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa apa-apa, tidak bisa ikut campur, cuma makan, minum, kemudian sang ibu menanti apakah anak ini berhasil menjadi anak atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yubayyana lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian, wa nuqirru fil arhami ma nasya, dan kami memantapkan di rahim apa yang kami kehendaki, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, yaitu 9 bulan atau terlambat atau cepat. Tsumma nukhrijukum tifla, setelah itu kami keluarkan kalian menjadi anak kecil. Tsumma litablughu asyuddakum, setelah itu kalian sampai setelah kecil bil asyud, yaitu masa muda yang kuat. Setelah itu apakah berhenti sampai muda? Kata Allah, wa minkum man yutawaffa, di antara kalian ada yang meninggal cepat sebelum tua. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur, di antara kalian ada yang tua sampai pada umur yang paling rendah, yaitu pikun, lemah, susah hidup, umur sudah 100 tahun lebih tapi hidupnya susah. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan, dan seterusnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi inilah proses, jadi tadi likaila min ba'di ilmin syai'a, setelah tadinya dia berilmu, setelah dia pikun, ardhil umur, dia lupa. Setelah itu Allah sebutkan lagi dalil kedua tentang hari kebangkitan. Kalau kita lanjutkan ayat ini, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin. Bumi yang sudah mati diam ketika kami turunkan air hujan, tiba-tiba tumbuh. Maksudnya Allah mengatakan bangkitkan manusia itu sangat mudah. Lihatlah proses bagaimana perubahan manusia dari air mani, kemudian semakin kemudian jadi manusia, kemudian dari lemah menjadi kuat menjadi lemah lagi, kemudian mati, mau dirubah lagi oleh Allah untuk kembali, prosesnya sangat mudah. Nah, oleh karenanya ayat yang atau hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud tentang proses janin ini ternyata sudah disebutkan juga atau sebagai penjelas di dalam Al-Quran. Hanya saja di Al-Quran tidak disebutkan kapan Allah
kasih wahyu dan berapa lama prosesnya, Nah, di sini hadis Nabi SAW menjelaskan tentang perubahan-perubahan di sini. Ada dua model hadis ya. Di antaranya pertama hadis Ibnu Mas'ud. Habib Ibnu Mas'ud zahirnya seakan-akan menyatakan ada 40 hari 3 kali ya. Jadi kita jelaskan di sini hadis ada dua model. Dua model hadis tentang yang tidak jelas dalam Al-Quran adalah tentang masa atau lamanya tahapan tersebut, tahapan janin. Kemudian demikian juga tahapan janin dan kapan ditiupkan ruh. Baik. Sini ada dua hadis. Hadis pertama ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Hadis pertama hadis Ibnu Mas'ud. Kalau yang sedang kita bahas ini, zahirnya Rasulullah mengatakan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi pertama 40 hari pertama nutfah. Kemudian thumma yakuna 'alaqan misla dzalik. Kemudian 40 kedua 'alaqah. Kemudian yang 40 ketiga thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian mudghah. Jadi nutfah 40 hari, 'alaqah 40 hari, yaitu segumpalan 40 hari, mudghah segumpalan 40 hari. Sehingga totalnya 40 tambah 40 sama dengan 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Baru setelah itu tahapan berikutnya, setelah itu baru ditiup ruh. Lalu ditiup ruh dan dicatat takdir. Ini dalam hadis Ibnu Mas'ud. Sementara dalam hadis lain, ini hadis yang sahih Bukhari dan sahih Muslim. Demikian juga dalam hadis yang lain, ya. Hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Ini juga hadis yang sahih dan dia adalah hadis riwayat Muslim, ya. Saya bacakan. Idza marra bin nutfah 42 lailah. Hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Saya bacakan, Rasulullah bersabda, ini hadis juga sahih, jika nutfah sudah berusia 42 hari, ba'atsallahu ilaiha malakan, maka Allah kirim malaikat. Jadi dalam hadis ini proses peniupan ruh itu setelah usia 42 hari, bukan 120 hari. Bukan 120 hari, tapi 40. Di sini perbedaan 42 hari, di sini 4 bulan 120 hari. Maka ditiup ruh. Kata Nabi, maka Allah pun kirim malaikat, fasawwaraha wa khalaqa sam'aha, maka kemudian dibentuklah, diberikan pendengarannya, penglihatannya, wa jildaha wa lahmaha, kemudian kulitnya, kemudian dagingnya, wa idhamaha, dan kemudian tulangnya. Tsumma qala ya Rabbi adzakarun aw untha. Maka malaikat bertanya, ya Rabbku, ini saya mau catat apa ini, laki atau perempuan? Fayaqdi rabbuka ma syaa wa yaktubul malak, maka terserah Allah mau jadikan laki mau perempuan, terserah Allah. Wa yaktubul malak, maka malaikat mencatat. Tsumma yaqul ya Rabbi ajaluhu, ajalnya berapa ya Allah? Fayaqulu rabbuka ma syaa, Allah terserah mau bilang berapa ajalnya. Wa yaktubul malak, malaikat catat lagi, malaikat bertanya lagi, ya Allah rizquhu, rizkinya berapa? Fayaqdi rabbuka ma syaa, maka Allah menentukan yang Allah kehendaki, rezekinya berapa terserah. Wa yaktubul malak, thumma yakhrujul malak bis sahifa fi yadihi fala yazidu ala ma umiru wa la yanqus. Maka malaikat keluar dengan catatan apa yang telah dicatat sesuai dengan perintah Allah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Taib, di sini seakan-akan ada sedikit kontradiktif. Ibnu Mas'ud menyebutkan zahirnya 120 hari baru ditiup ruh. Adapun hadis Hudzaifah Al-Ghifari 42 hari ditiup ruh. Bagaimana mengkompromikannya? Maka ada beberapa cara pengkompromian. Cuma saya lebih cenderung bahwasanya hadis Ibnu Mas'ud dibawakan kepada makna hadis Hudzaifah.
Jadi sabda Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik, thumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Ya, datang dalam redaksi yang lain. Jadi kalau kita ada dua redaksi, ya. Redaksi yang awal yang kita baca, ya. Saya ulangi ibu-ibu. Ibu masih ikut apa sudah tidur nih? Ya. Ini terkait ibu-ibu ini urusan janin ya. Urusan janin ya. Saya bacakan ya. Redaksi yang sedang kita baca yang lafalnya dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari. Tsumma yakuna 'alaqatan mithla dzalik. Jadi nutfah, kemudian setelah itu seperti itu juga dalam bentuk alaqah. Kemudian seperti itu pula dalam bentuk mudghah. Seperti itu dia ditafsiri oleh sebagian ulama maksudnya 40 hari lagi, 40 hari lagi. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah nutfah 40 hari kemudian menjadi alaqah seperti itu. Kemudian jadi mudghah seperti itu mithla dzalik itu diafsirkan dengan 40 hari 40 hari. Jadi 120 hari. Ternyata datang dalam lafal yang lain. Ibu bisa lihat di buku Arba'in Nawawiyah di aplikasi pada halaman 68. Dalam riwayat yang lain redaksinya, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman. Sungguhnya penciptaan manusia di dalam perut ibunya 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika. Kemudian dalam 40 hari tersebut alaqah jadi alaqah mithla dzalik. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian di 40 hari tersebut juga terjadi mudghah. Jadi tafsiran kedua yang lafal Ibnu Mas'ud menguatkan maksudnya 40 hari tadi terjadi semuanya nutfah, alaqah, mudghah dalam 40 hari tersebut. Bukan 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah, tetapi dalam 42 hari tadi atau 40 hari terjadi tiga-tiganya. Makanya diartikan mithla dzalik yaitu tsumma yakunu mithla dzalik yaitu dalam 40 hari tersebut terjadi proses juga. Nutfah sekaligus alaqah terjadi perubahan kemudian mudghah. Ini tafsiran Allah alam bisawab lebih kuat ya dan sesuai dengan ilmu kedokteran zaman sekarang ya. Oleh karenanya berarti kita bisa simpulkan bahwasanya fase air mani, segumpal darah dan segumpal daging semuanya dalam 40 hari, bukan masing-masing setiap fase 40 hari ya. Manakala yang menurut para dokter setelah 40 hari pertama janin sudah mulai terjadi pembentukan. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar itu setelah itu. Jadi Allah mengatakan wa laqad khalaqnal insana min sulalatin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahman tsumma ansha'na khalqan akhar. Setelah proses jadi nutfah, air mani, 'alaqah segumpal darah, segumpal daging, baru Allah ciptakan mulai ada tulang, kemudian daging, tsumma khalqan akhar, kemudian proses yang sangat cepat. Dan ini sesuai dengan yang ilmu kedokteran modern bahwasanya proses pembentukan sudah 40 hari, masuk 40 hari kedua sudah mulai proses pembentukan. Bukan hanya sekedar segumpal darah atau daging. Jadi proses pembentukan janin setelah 40 hari kedua sudah mulai ada. Maka Allah alam bisawab kita tafsirkan hadis Ibnu Mas'ud kepada hadis Hudzaifah. Atau dari Ibnu Mas'ud dalam lafal yang lain ya. Jadi mendukung hadis Hudzaifah. Jadi yang pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bukan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, tetapi dalam 40 hari atau 42 hari tersebut sudah terjadi tiga-tiganya, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Setelah itu 40 hari kedua bagi umur janin sudah mulai terjadi pembentukan. Wallahu alam bisawab. Baik. Ini terkait dengan janin. Setelah itu pembahasan berikutnya terkait dengan hukum-hukum terkait janin. Hukum-hukum terkait janin. Ibu-ibu ada yang dokter anak? Ada enggak? Coba dicek lagi hukum-hukum terkait janin. Baik.
Pertama, menggugurkan janin hukumnya haram ya. Menggugurkan janin adalah haram ya. Meskipun belum terbentuk. Meski ya belum terbentuk. Misalnya diketahui di tes ternyata garis merahnya 2. Apa berarti apa? Hamil. Kalau sudah hamil tidak boleh digugurkan. Ya. Laqad khalaqnal wa nuqirruhu fil arhami ma nasha. Kami kokohkan janin air mani tersebut fil arham, ya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan manusia berupa nutfah fi qararin makin, yaitu di rahim. Allah menamakan rahim dengan qarar makin dan Allah mengatakan kami telah meletakkan. Maka kalau sperma sudah sampai ke rahim, berarti sudah terjadi proses sperma dengan sel ovum, sudah terjadi pembentukan. Meskipun belum jadi apa-apa, tapi sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, wanita sudah tahu dirinya hamil, meskipun belum 4 bulan, meskipun belum 2 bulan, meskipun baru 40 hari, maka hukumnya haram, tidak boleh digugurkan. Kenapa tidak boleh digugurkan? Karena sudah terjadi proses pembentukan. Ya. Karena sudah terjadi kehamilan. Jadi haram meskipun belum terbentuk manusia. Ya. Tetapi tetap haram karena sudah berproses ya, di rahim. Dan Allah sudah menyatakan kami telah meletakkannya pada tempat yang kokoh. Maka siapa yang melakukan aborsi, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian jika telah lewat 42 hari. Nah, ini repot ini 42 hari. Tadi kita sudah sebut khilaf 42 hari. Apakah setelah 42 hari ruh ditiup ataukah 120 hari? Tadi khilaf di kalangan ulama ya. Pendapat pertama, ruh ditiupkan setelah 42 hari. Pendapat yang lain mengatakan ruh ditiupkan setelah 120 hari. Tapi kita ambil pendapat yang jumhur mayoritas. Maka kalau bayi sudah 120 hari, maka dia sudah hidup. Dia sudah hidup sebagai manusia karena sudah ada ruhnya. Maka siapa yang menggugurkan bayi, jika digugurkan hukumnya seperti membunuh. Hukumnya seperti membunuh. Saya ingatkan, adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau masih belum jadi bentuk, baru 2 minggu, baru kehamilan 2 minggu digugurkan tidak mengapa, karena seperti hukum azal. Azal sperma dikeluarkan dari rahim, tidak dimasukkan rahim kan tidak mengapa. Kalau gitu menggugurkan sperma yang masih dalam rahim sudah kehamilan masih umur 2 minggu, 3 minggu tidak jadi masalah. Ini tidak benar ya. Karena azal belum ada proses, dia belum bertemu dengan sel ovum. Jadi beda, jangan dijadikan bolehnya azal untuk bolehnya menggugurkan. Karena beda, azal air mani di luar daripada rahim. Adapun kalau sudah hamil, air mani sudah masuk dan sudah berproses, sudah bereaksi dengan sel ovum, maka siapa yang menggugurkannya maka dia telah berdosa, dia merusak tatanan apa yang telah Allah tetapkan. Tetapi lebih parah kalau sudah berbentuk, maka dia bisa jadi seperti membunuh, ya, karena apalagi sudah ada ruh. Makanya para ulama sepakat kalau sudah lebih dari 20 hari, apalagi sudah ada bentuk, bayi tersebut sudah terbentuk, maka kalau belum berbentuk mereka bilang tidak usah misalnya disolatkan, dimandikan. Tapi kalau sudah berbentuk, maka seperti manusia yang lain. Intinya kalau sudah lewat 120 hari digugurkan, maka seperti hukumnya membunuh. Bahkan para ulama mengatakan jika bayi tersebut dikhawatirkan kalau dibiarkan akan mengancam kesehatan ibunya, sementara dia sudah besar, sudah 4 bulan, ya, maka tidak boleh digugurkan demi menyelamatkan ibunya. Tidak boleh. Karena dua-duanya sudah bernyawa.
Tidak boleh kita bilang kalahkan bayi, ibunya aja yang mati, tidak boleh. Atau ibunya yang mati biar bayinya yang hidup. Udah jalanin aja, nanti lihat terjadi ke depan. Karena nyawa ibu tidak lebih penting daripada nyawa bayi. Makanya bayi gugurin, ibunya selamat ya. Karena kematian ibu pun perkara yang masih masykuk, masih belum jelas, maka tidak boleh menggugurkan kalau bayi sudah berusia 120 hari, 4 bulan. Karena sepakat ulama telah ditiupkan ruh kepadanya. Wallahu alam bisawab. Ini masalah pertama terkait dengan gaib. Makanya Ibnu Mas'ud ketika menyampaikan hadis dia mengatakan wa huwa shadiqul masduq, bahwasanya Rasulullah jujur dan harus dibenarkan karena dalam hadis yang disampaikan Ibnu Mas'ud terkara menyampaikan dua perkara gaib. Perkara gaib pertama adalah terkait perjalanan janin dan kapan ditiupkan ruhnya dan kapan datang malaikat, semua gaib, enggak ada yang tahu. Yang kedua terkait dengan takdir ya, masalah takdir. Jadi yang masalah kedua masalah catatan takdir. Baik. Setelah terbentuk maka datanglah fayursalu ilaihil malak, maka malaikat pun datang. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat, maka malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 catatan. Yaitu bikat bi rizqihi wa ajalihi, rizkinya, ajalnya, wa amalihi, amalnya, syaqiyun am sa'idun, sengsara masuk neraka atau bahagia masuk surga. Maka sebagaimana kita telah sering belajar tentang masalah iman bil qadar, yaitu iman kepada takdir, ya, bahwasanya takdir semuanya pasti terjadi sesuai dengan apa yang Allah catat. Dan kita tahu di antara fase-fase iman kepada takdir ada 4, yaitu ilmu Allah, kemudian pencatatan, kemudian al-masyiah, kehendak, ini sederhana aja, kemudian apa? Al-khalq atau penciptaan atau eksekusi. Saya sering sampaikan hal ini, logika sederhana, makanya Allah adalah sangat maha kuasa. Maka Imam Ahmad mengatakan al-qudrah al-qadar qudratullah. Kata Imam Ahmad, al-qadar qudratullah. Al-qadar qudratullah. Takdir itu kekuasaan Allah. Kenapa? Di antara bentuk kekuasaan Allah, sebelum Allah menciptakan, Allah sudah mentakdirkan seluruhnya. Saya sering sampaikan logika seperti seorang misalnya yang ingin bikin rumah, maka dia memplanning sebelum membuat rumah. Maka dia tahu saya mau bikin rumah, misalnya bikin villa, maka dia punya ilmu, dia udah bayangin. Setelah itu kemudian dia catat perencanaannya, catat berapa biayanya, ARB dia catat, anggaran belanjanya, kemudian kapan selesai, berapa butuh pekerja. Kemudian semua yang dia tetapkan itu sesuai dengan kehendak dia. Tidak ada intervensi, maka dia setelah dia catat, kemudian dia eksekusi, dia jalankan. Itu kalau manusia seperti itu. Manusia kalau ingin bangun rumah, prosesnya apa? Prosesnya dia ide, dia apa yang dia ingin dia bikin, kemudian dia tuangkan keinginan tersebut agar tidak salah dalam catatan. Kemudian dia semuanya sesuai dengan kehendak, tanpa paksaan, kemudian dia proses. Nah, namun kalau manusia sering salah karena keterbatasan ilmu. Ternyata sering terjadi perubahan, sebagaimana kontraktor, developer sering mengalami perubahan. Ternyata harga barang naik misalnya, atau ternyata ada pandemi, ternyata ada force majeure, macam-macam hal yang menjadikan akhirnya berubah, gambarnya berubah, biayanya berubah, yang harusnya dikerjakan 1 tahun jadi 2 tahun, dan itulah manusia insinyurnya penuh dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan kemampuan. Kudrahnya terbatas, ilmunya terbatas. Nah, berbeda dengan masalah takdir, kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha berilmu dan kudrahnya tanpa batas, sehingga ketika Allah ingin menciptakan sesuatu tidak mungkin meleset. Kenapa? Karena ilmu Allah mencakupi masa depan, enggak mungkin salah. Allah tahu apa yang akan terjadi dan Allah tahu apa yang ingin dia kerjakan. Maka fase dalam takdir pertama adalah ilmu, yaitu Allah tahu apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan terjadi. Allah tahu, tidak mungkin meleset. Kenapa tidak mungkin meleset? Tidak mungkin meleset ilmu Allah karena dia Tuhan. Ya. Setelah itu Allah dicatat rencana tersebut. Jadi ini kita katakan planning, ya. Planning Allah atau rencana planning itulah takdir, rencana tersebut dicatat.
dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi yang di Lauhil Mahfuz itu tidak semua ilmu Allah dicatat. Ilmu Allah luas. Tidak ada awalnya, tidak ada ujungnya. Yang dicatat Lauhil Mahfuz adalah terkait apa yang Allah ingin ciptakan. Apa yang Allah ciptakan. Maka ketika proses pencatatan, Allah ciptakan qalam. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Allah ciptakan pena. Kemudian Allah mengatakan uktub. Kata pena, "Oh, madza aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah, "Uktub ila ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Kata Allah, catat yang semua akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi yang dicatat Lauhil Mahfuz yaitu sejak diciptakan kolam, diciptakan pena hingga hari kiamat. Inilah ranah yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya. Taib. Kita sebutkan misalnya ini ranah ilmu Allah. Segeranya ranah ilmu Allah. Ilmu Allah di belakang ini tanpa batas, azali. Kemudian ada titik di sini, pena diciptakan. Pena diciptakan. Pena diciptakan. Kapan pena diciptakan dan kapan mulai mencatat? Yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum langit dan bumi. Dan makanya kalau ditanya kapan pena diciptakan, kapan pena mulai mencatat, yaitu 50.000 tahun sebelum diciptakan apa Ibu? Langit dan bumi. Baik. Setelah itu ranah berikutnya ya, kita jalan terus sampai titik hari kiamat. Ini hari kiamat. Hari kiamat. Setelah hari kiamat masih berlanjut masa ini dan seterusnya. Ini abadi. Abadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala azali dan abadi, dan ilmu Allah juga azali dan abadi, ya. Oleh karenanya tidak semua ilmu Allah tuangkan dalam Lauhil Mahfuz, tetapi ranah ilmu Allah yang Allah tuangkan dalam Lauhil Mahfuz yaitu perkara tentang makhluk yang akan diciptakan sejak pena ada sampai hari kiamat. Jadi semua yang akan terjadi sejak pena diciptakan sampai hari kiamat terkait makhluk semua dicatat. Apa yang mau terjadi semua Allah catat. Makanya pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku catat? Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Karena setelah hari kiamat tidak dicatat lagi oleh Lauhil Mahfuz. Kenapa setelah hari kiamat? Kehidupan abadi. Kalau Lauhil Mahfuz pena harus nyatat sampai abadi, ya nggak akan berhenti catat karena namanya abadi, tidak ada yang berhenti. Maka catatannya pena itu ada batasannya. Dia mulai catat, terus dia berhenti. Setelah dia berhenti catat, kata Nabi SAW, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Maka setelah mencatat, apa yang jadi? Lembaran kering, pena diangkat, lembaran kering. Pena diangkat, tidak mencatat lagi. Lembaran kering. Ini apa maksudnya? Maksudnya tidak akan perubahan. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Yang di Lauhil Mahfuz tidak bakalan berubah. Kenapa tidak akan berubah? Kalau berubah, ternyata Allah berubah, berarti Allah ilmunya kurang. Berarti ada masa depan yang Allah tidak tahu. Makanya kalau ada perubahan dalam takdir, berarti Allah bukan qadir. Karena Allah adalah qadir, maka takdirnya tidak mungkin meleset. Ilmu Allah pasti benar dan Allah pasti bisa mengeksekusi apa yang dia rencanakan. Beda dengan makhluk. Makhluk ilmunya enggak benar, sering salah persangkaan, sering salah duga, kemudian kekuasaannya terbatas. Nyuruh orang kerja, orangnya enggak mau kerja, ya repot, enggak jadi proyek. Tapi kalau Allah enggak mungkin gagal, karena ilmunya tidak mungkin meleset. Kalau Allah tahu depan akan terjadi begini, dan kalau Allah eksekusi pasti terjadi karena dia ala kulli syai'in qadir. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-qadar qudratullah. Takdir itu maha kuasa Allah. Siapa yang meragukan takdir berarti dia ragu tentang kuasa Allah. Taib. Kenapa disebut tahap yang ketiga adalah kehendak? Masih ketiga, maksudnya semua yang terjadi, yang tercipta atau terjadi, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Karena Allah qadir. Kalau ada yang terjadi di luar kehendak Allah, berarti Allah bukan qadir. Berarti Tuhan ini kalah dong. Dia pingin begini, ternyata yang dia pingin lain. Nah, berarti Allah kalah dong.
Maka semua yang terjadi baik ataupun buruk, iblis Allah yang kehendaki, Fir'aun Allah yang kehendaki, Donald Trump Allah yang kehendaki. Netanyahu siapa yang kehendaki? Allah, tentu dengan hikmahnya. Semua yang terjadi kita suka kita enggak suka, semua yang Allah kehendaki. Iblis menggoda Adam, siapa yang kehendaki? Allah. Sampai Adam tergoda juga sudah tercatat. Semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tapi tentunya ini pembahasan berikutnya, kenapa Allah menghendaki perkara-perkara yang zahirnya buruk, karena ada hikmah di balik itu. Semua terjadi sekehendak Allah. Wa ma tasyauna illa yasya'allahu rabbul alamin. Tidak kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Setelah itu baru Allah penciptaan itu eksekusi. Kalau bahasa kita apa? Eksekusi. Eksekusi rencana tersebut, rencana atau planning atau takdir. Dieksekusi pasti terjadi, tidak akan gagal. Tidak akan apa? Gagal. Kenapa tidak akan gagal Ibu-ibu? Karena Allah kenapa? Karena Allah kenapa Ibu-ibu? Ala kulli syai'in qadir ya. Karena Allah Al-Qadir, ala kulli syai'in qadir, tidak akan gagal. Jadi inilah proses takdir secara sederhana yang saya ingin sampaikan pada poin bahwasanya semua yang dicatat di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Paham Ibu? Taib. Nah, sekarang yang dicatatan malaikat bisa berubah atau tidak? Ini paham? Paham Ibu? Paham. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Baik. Buku catatan takdir ada dua model. Yang pertama tidak bisa berubah. Yang kedua mungkin berubah. Oke. Sekarang kita begini, yang satu Lauhil Mahfuz. Kita bandingkan sekarang Lauhil Mahfuz. Yang satu catatan apa? Malaikat. Apa perbedaannya? Banyak perbedaannya ya. Perbedaannya. Lauhil Mahfuz kapan dicatat? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi. Langit dan bumi. Taib, catatan malaikat tentang janin tatkala janin. Tatkala apa? Janin usia berapa tadi? 42 hari. Jadi beda. Jadi Lauhil Mahfuz diluan. Yang kedua, yang di Lauhil Mahfuz mencakup seluruh makhluk. Jadi totalitas seluruh makhluk. Adapun yang di janin hanya terkait sang janin. Faham Ibu? Paham enggak? Ya, jadi beda ya. Beda. Yang ketiga, Lauhil Mahfuz yang catat pena. Kalau di janin yang catat apa? Yang catat siapa Ibu? Malaikat. Baik. Bedanya lagi, yang Lauhil Mahfuz yang tahu hanya Allah. Ya pena ya tahu karena Allah yang suruh, tapi maksudnya yang tahu hanya siapa? Allah. Yang dicatat malaikat tahu enggak? Malaikat juga tahu. Malaikat juga tahu. Saya tanya sama Ibu, malaikat tahu enggak ini Lauhil Mahfuz? Tahu enggak Ibu? Malaikat tahu enggak Lauhil Mahfuz? Tahu atau enggak? Tahu atau enggak? Tidak. Kalau dia tahu ngapain dia tanya? Ini saya mau catat apa ya Allah? Berarti dia enggak tahu enggak? Dia enggak tahu. Makanya dia tanya. Makanya nanya dulu. Ya. Paham Ibu? Baik. Yang berikutnya yang di Lauhil Mahfuz ya tidak mungkin berubah. Yang dicatat malaikat mungkin apa? Berubah. Namun ingat perubahan tersebut sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi misalnya malaikat catat bahwasanya seorang janin tersebut usianya 50 tahun meninggal. Ternyata dia berbuat kebaikan, Allah bilang rubah. Dia menyambung silaturahmi, jadikan umurnya 70. Maka malaikat tipex, malaikat rubah lagi.
Catatan tadi yang sudah dia bawa, dia rubah. Anak ini 50 tahun jadi berapa Ibu? 70 tahun. Perubahan 50 jadi 70 karena orang ini silaturahmi sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Cuma malaikat tidak tahu. Kenapa ada perubahan? Terserah Allah, Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab." Dalam surat Ar-Ra'd. Saya jadikan nomor ayatnya. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Ya, lihat surat Ar-Ra'd 13 ayat 39. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus yang Allah kehendaki, perintahkan malaikat hapus. Wa yuthbit, Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada Lauhil Mahfuz yang tidak bakalan berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering, lembaran Lauhil Mahfuz. Baik. Sekarang kita tafsirkan firman Allah surat Ar-Ra'd. Ini sampai sini paham Ibu? Baik. Sekarang ada tafsiran salaf tentang firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Baik. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Kata Allah, Allah menghapus yang Allah kehendaki. Allah menghapus yang Allah kehendaki. Kemudian Allah menetapkan yang Allah kehendaki. Dan di sisinya ada Lauhil Mahfuz. Di sisinya ada Lauhil Mahfuz yang tidak akan berubah. Apa maknanya menghapus dan menghendaki? Ini maknanya apa? Ada dua tafsiran. Yang pertama, yang dicatat malaikat suruh ganti. Disuruh tipex dan ganti, disuruh ganti oleh Allah. Yang kedua, malaikat mencatat beberapa kemungkinan. Malaikat mencatat misalnya 3 kemungkinan. Catat misal 3 kemungkinan. Ini datang dalam sebagian salaf. Misalnya, jika bersedekah umur jadi 70. Kemudian yang kemungkinan kedua, jika sedekah dan silaturahmi umur 80. Kemudian jika pelit umur 40 misalnya. Ini dicatat 3 model begini. Kemudian Allah bilang, malaikat tidak tahu apa yang terjadi. Kata Allah, hapus nomor 2 dan nomor 3. Tetapkan nomor 1. Itu ada penafsiran seperti itu. Hapus nomor 2, kata Allah, hapus nomor 2 dan nomor 3 dan tetapkan nomor 1. Di kemudian hari kata Allah, Allah menghapus yang Allah kehendaki, Allah tetapkan yang ingin Allah kehendaki. Ini salah satu tafsiran yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ada yang tafsiran pertama, malaikat sudah catat suruh ganti. Intinya di Lauhil Mahfuz tidak bakalan berubah. Taib, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar tambahan ilmu. Kemudian terakhir Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi jelas tentang masalah takdir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi inna ahadakum walladzi la ilaha illa walladzi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahmalil jannah." Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melaksanakan kegiatan penghuni surga, yaitu beramal soleh bersama. Namun sudah kedahuluan takdir, maka di penghujung hayatnya dia beramal maksiat, maka dia mati, dia masuk neraka. Dan sungguh sebaliknya di antara kalian ada yang beramal maksiat, terus tapi di ujungnya dia beramal soleh karena sudah ditakdirkan dia masuk surga, maka di ujungnya beramal soleh, kemudian dia mati, dia masuk surga. Maka ini dalil bahwasanya yang menjadi patokan adalah bagaimana akhir seseorang, bukan di awal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung dari terakhirnya.
Makanya sebagian ulama menafsirkan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluh." Siapa yang meninggalkan salat asar maka gugur amalannya, karena malaikat shift yang pertama, shift siang, akan naik ke langit di waktu asar. Kalau ternyata di waktu asar orang tidak salat asar, rusak semua amal dia hari itu, karena amalan tergantung daripada akhirnya. Dan ini menunjukkan masalah takdir masalah yang gaib, tidak ada yang tahu. Agar kita tidak terlalu pede dengan apa yang kita rasakan sekarang. Kalau orang sudah beriman, jangan sombong, jangan ujub. Dia enggak tahu bagaimana penghujungnya. Dia enggak tahu. Demikian juga sebaliknya, lihat ada orang misalnya nakal, jangan putus asa. Kita enggak tahu bagaimana penghujung orang ini. Siapa tahu dia sadar di kemudian. Kalau lihat anak kita nakal, jangan putus asa. Siapa tahu di penghujungnya berbeda. Kelihatan ada suatu masalah kayaknya rumit, tidak akan ada solusi. Jangan putus asa. Kita enggak tahu bagaimana ujung dari kisah ini. Kita hanya berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah kesudahan kita semuanya happy ending. Kita hadapi enggak tahu ujungnya bagaimana, jangan putus asa. Karena tidak ada yang tahu takdir. Takdir hanya kita tahu kalau sudah terjadi. Ya sudah terjadi baru takdir. Selama belum ada ujungnya, kita enggak tahu ujung dari kejadian tersebut. Maka ini di antara hikmah daripada takdir, agar seorang tidak sombong dengan apa yang dia dapatkan, ya, karena dia tidak tahu bagaimana ujungnya. Dan juga dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang dia alami, karena dia tahu semuanya yang menetapkanlah Allah yang Maha berilmu, yang Maha kudrah. Tentu ada hikmahnya. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Perhatikan ini dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin. Tidak ada musibah yang menimpa fil ardi, di atas muka bumi, di daratan, lautan, wala fi anfusikum, dan juga yang menimpa kalian, menimpa diri kalian, sakit, harta, anak-anak, illa fi kitab, kecuali sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengeksekusinya, sebelum kami menciptakannya, sebelum eksekusi sudah tercatat. Kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir, semua itu mudah. Masalah takdir ini mudah, tinggal planning, Allah berkehendak, Allah catat, Allah berkehendak, Allah eksekusi, semuanya mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa fungsi dari takdir? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kau tidak putus asa atas apa yang luput darimu, atas musibah yang menimpamu. Wala tafrahu bima atakum, dan kau tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepadamu, karena semuanya sudah ditakdirkan. Maka inilah yang menggelisahkan para salaf. Mereka selalu gelisah karena mereka tidak tahu bagaimana ujungnya, enggak tahu. Makanya apa kata Ibnu Mas'ud? Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Siapa yang ingin mencontohi, maka contohilah orang-orang yang sudah meninggal. Ulaika ashabu Muhammad. Maksudnya siapa? Itu para sahabat yang sudah jelas meninggal diridhai oleh Allah. Adapun yang masih hidup, tidak usah ikut-ikut. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena orang masih hidup bisa jadi terfitnah di ujung hidupnya. Enggak ada yang jamin. Ustaz bisa berubah, penjahat bisa jadi ustaz. Meskipun kata Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah ta'ala, kenyataan membuktikan lebih banyak bekas bajingan daripada bekas ustaz. Lebih banyak apa? Bajingan daripada bekas ustaz. Jadi lebih banyak orang berhijrah kepada kebaikan daripada tadinya baik jadi orang buruk. Sehingga kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita merasa dapat hidayah, kita minta agar ditambah dan agar bisa istiqomah di atas hidayah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.